5. Kelas 4 sendiri, kelas 5 sendiri ya. Nah, siapa di sini yang bisa Canva? Canva itu begini. Di HP ada ya, di HP itu ada. Nah, begini contohnya Canva itu begini. Coba lihat mapping di dalam Canva ada mapping yang bisa kita pilih. Tinggal kita buatkan gambarnya saja. Nah, kita ganti-ganti. Nah, contohnya begini ya, ini kan bagus ya. Kalau catatan dibuat begini, ya, perhatikan hanya satu kata aja kan, nggak banyak kan ya. Oke. Nah, di sini ada yang banyak nih. Yang ini contohnya. Kita lihat nih, kan bagus mappingnya tuh. Tuh. Ini ada di HP. Siapa yang pegang HP? Siapa yang pegang HP? Pegang HP ya. Nanti kalau bisa, pas pelajaran literasi dibawa. Ya, kalau boleh dibawa. Ya, supaya nanti kita buat seperti ini. Asal ada datanya bisa. Ya, seperti ini. Kita buat mappingnya kan bagus nih. Nanti kita lombakan nih. Nah, ini ya. Ini. Nah, yang kedua caranya adalah nanti kita menggunakan ini ya, seperti ini. Nah, ini bagus ya, ini Canva namanya. Kalian nanti belajar literasi digital, ya. Literasi digital kita di Canva nanti. Nah, yang berikutnya adalah ini cara kedua, kita menggunakan namanya programnya. Itu di HP ada ya, nama di HP. Programnya adalah ini. Diklik, dia munculnya gini. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, warnanya beda-beda ya. Saya bisa tambah ini, misalnya saya buat tambahan di sini. Nah, dia tambah di sini ya. Misalnya rosa. Nah, ya tambah dia. Kita tambah lagi di sini mappingnya. Nah, kelas 5. Masih 4, kelas 4. Ya, misalnya. Kelas 4. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Terus ditambahin terus, pacok sampai sini bisa. Nah, nanti kalau gini kan agak susah ya. Tapi kalau kayak gini, tempel di dinding, nanti kita akan paham dan bisa menghafal dan bisa mempresentasikan apa yang kita pelajari. Ya. Nih, kita demokan contohnya ya. Nah, pertama kita harus dulu pelajari kesalahan dalam perbuatan mapping. Ya. Mind mapping itu harus di tengah-tengah ya, kecil, jangan gede-gede. Mana siapa itu? Si Boy. Sama pada yang gede-gede, rusak gitu kan? Nah gini kecil-kecil gitu kan? Salah ya. Sebaiknya kecil aja di sini. Ya, ya perhatikan. Jadi kita buat kecil dulu ini. Pak, ada contoh mapping Pak ya? Ada contoh mapping ada. Kalau nggak pinjam dulu yang punyanya Pak Oliver. Jadi dibuat gini ya, ini ya, terus dibuat ininya harus begini ya, meliuk ya. Jangan dibuat garis. Ya, kan nih ya, jangan salah ya. Nanti kita lombakan ini ya, jangan begini ya. Kalau mau cepat boleh, tapi kalau untuk dilombakan nanti ininya harus meliuk sedikit. Nah, gini ya. Nah, gitu. Nah, tulisannya harus di sini. Misalnya rosa misalnya. Di sini, ya. Siapa lagi di sini? Raina. Malika. Malika di sini, ya. Nah, di sini Malika. Di sini siapa misalnya? Regino. Nah, gitu ya. Nah, Arteria di sini. Misalnya siswa kelas di sini ya. Siswa kelas 4 ya. Nah, ya. Kita bisa bagi dua, perempuan laki-laki, perempuan ini laki-laki gini. Gitu ya caranya ya. Nah, kalau lebih dari satu kata, ya misalnya gini. Ya, ini. Misalnya ada 2 kata, 3 kata ya. Misalnya apa? Saya mau makan misalnya. Nah, nulisnya begini. Saya mau makan, gitu ya. Jadi harus dilihatkan ini, bukan begini. Bukan begini. Bukan saya mau makan, bukan begitu ya. Ingat ya cara membuatnya ya, harus dilihatkan. Ingat,
Ini ya cara membuatnya ya, jangan salah. Ingat bagian ini harus lebih gemuk. Ya, bagian ini harus lebih gemuk. Dan jangan lurus ya, agak dibentokkan sedikit. Ingat tulisan di sini ya. Kalau ada cabangnya di sini ya. Paham ya? Oke. Nah, mari kita contoh ini. Ini dari sebelah ya. Kalian harus buat mapping semua apapun yang dipelajari di mapping kan. Contoh ini komputer. Ya, belajar triknya di komputer di mapping kan. Belajar sejarah di mapping kan. Nah, tapi ini sudah bagus, hanya perlu saya koreksi. Contohnya gini. Ini ya. Ini walaupun ini dibuat oleh anak kelas 6, tapi kalian bisa paham. Walaupun kelas 3, ya, dan cepat menghafalnya. Jadi sesuatu yang perlu dipelajari hanya dengan buat mappingnya kita sudah paham. Contoh. Di sini ada komputer, coba saya lihat. Komputer, di sini apa? Terus pertama, perangkat lunak, terus, oke, terus, teknologi, terus, alat bantu, oke. Satu apa tadi? Oke, kita buat lunak. Ini cara menghafalnya ya. Kedua, oke, perangkat keras. Yang ketiga, teknologi. Keempat, alat bantu. Oke. Ini sambil kasus di sebelah ya. Oke. Bagaimana cara menghafalnya? Kita hafal dulu ini 4 bagian besar ini. Ingat kemarin waktu kita belajar tentang cara menghafal super memori, pakai metode bercerita. Ceritanya begini, saya bantu ya. Ini contoh aja. Ada binatang kulitnya lunak, kepalanya keras. Wah, ini dibuat dari teknologi apa? Dia bisa berkomunikasi lagi. Oke, sekarang coba ya kelas berapa ini? Kelas 5. Kelas 5 apa tadi? Pertama? Kedua? Ya. Ya. Oke. Nah, sekarang mereka bisa nggak presentasikan ini? Ini apa aja? Nggak perlu baca. Ini ya. Contohnya gini. Ini tadi apa nih? Perangkat. Apa aja? Kayaknya 1. Dua. Ya 3. Ya 4. Oke. Sekarang coba buat cerita lagi. Ceritanya gimana? Ceritanya ada binatang. Lunak. Iya. 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 Cara ngapalnya gitu. Nah, sekarang baru kita bisa presentasi. Contohnya gini. Perangkat lunak itu apa aja? Di sini kita lihat. Perangkat lunak apa aja? Ya. Ya. Terus perangkat keras apa aja? Ini gambarnya nih ya. Ini apa? CPU. Ini apa? Monitor. Ini apa? Keyboard. Ini apa? Printer. Nah, sekarang ini apa? Alat bantu. Ini tulisannya. Dari sini dulu ya. Jadi dia bacanya itu dari kanan ke searah jarum jam. Berarti dari sini ini apa? Teknologinya apa? Alat ganti robot. Ya, betul ya. Ini HP. Ya, coba yang belakang. Ini sana. Ini apa nih tulisannya? Oke, jadi ceritanya gini ya. Sekarang ini baru saya baca, tapi hari ini saya bisa presentasikan ya, hanya dengan menggunakan mapping. Yang pertama tadi lunak, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah Microsoft Office, Excel, apa lagi? PowerPoint. Ya? Oh, Paint, ya Paint ya. Oke, itu ya, itu paham ya. Nah, terus saya bilang perangkat keras terdiri dari tadi apa? CPU, monitor, keyboard, mouse, printer. Nah, kan bisa kita ya. Oke, yang ketiga tadi ada teknologi ya. Ayo, teknologi tadi apa aja? Bawa
digunakan sebagai apa, teknologi dalam bentuk HP, robot. Nah, di sini ada ya. Oke, berikutnya perangkat berikutnya tadi apa? Lunak, keras, teknologi, komunikasi. Ya. Alat bantu, ya betul, alat bantu. Nah, cuma di sini ya, makanya harus paham dulu ya, karena kayak tadi ditanya nggak ada yang tahu. Nah, dia buat mapping nggak tahu, saya juga nggak tahu. Nah, itulah pentingnya kita buat mapping bertanya pada guru yang dimaksud alat bantu itu apa. Makanya alat bantu yang menggunakan komputer, misalnya apa? Kendaraan, kapal, pesawat, ya, kereta, iya. Ya, semuanya kan sekarang menggunakan komputer ya. Nah, begitu ya cara menjelaskannya ya. Jadi anak-anak sekalian, pentingnya mapping. Kalau nggak ada mapping kayak seperti ini, kita malas bacanya. Ya, malas. Karena apa? Aduh, tulisan. Tapi kan coba kalau di rumah ya, ini kasih warna ya nanti ya. Kita buat mapping dikasih warna. Ya, dikasih warna, lihat aja gitu. Dilihat aja. Udah. Itu nggak salah tidak langsung, kalian akan mudah menghafal. Nanti dia terhafal sendiri dia. Nggak usah, Pak, perlu dibaca nggak? Baca sekilas aja, enggak. Pokoknya bacanya lunak, keras, teknologi, dan alat bantu. Ya, cuma itu aja udah ingat. Nanti otak kita jalan sendiri. Ya, paham ya? Ini namanya catatan linear, ini namanya mind mapping. Gunanya untuk apa tadi? Satu, untuk menghafal. Betul. Apa lagi? Menghafal untuk menginspirasi, ya. Sebetulnya yang pokok itu satu adalah mengingat, memahami, dan mempresentasikan. Jadi nanti kita sudah tidak lagi menggunakan ini. Mapping ini sebetulnya bagi yang pemula bolehlah dibaca ya. Pertama, perangkat lunak, dua, atau dibaca gitu. Itu sudah enggak. Saya udah menggunakan aja lunak, keras, teknologi, alat bantu. Udah, saya presentasi udah nggak pakai mind mapping. Mind mapping ini hanya untuk saya tempel di sini. Nanti saya tempel di sini ya. Nanti kita buatkan satu tempat, masing-masing pelajaran semuanya dimappingkan. Yang paling bagus kita berikan hadiah, ya, yang paling bagus. Jadi nanti kita melihat punya Rosa misalnya bagus, itu udah punya Rosa yang kita pelajari, ya, supaya nanti waktu kita ujian udah keluar kepala semuanya, nggak perlu SKS. Apa SKS? Sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam itu hari ini mau ujian, hari ini kita belajar. Nggak perlu karena sudah ada mapping. Paham ya? Jadi semuanya buat mapping ya. Kita mulai lombakan. Apa saja pelajaran harus buat aja gurunya tolong yang dibantu dalam pembuatan mappingnya, Pak, ya. Supaya nanti anak-anak ini mudah menghafal. Ini sejarah ini. Saya satu lagi ya. Sejarah. Nah ini contohnya ya. Kira-kira masih menarik nggak kalau begini? Nggak menarik ya, karena apa? Banyak coretan, nggak ada gambarnya, tulisannya banyak panjang. Ini bukan mapping yang bagus. Nah, contoh ini. Ini juga ya, ini sejarah. Nah, perhatikan gambar di sini ya. Cara membuat tulisan mapping ya supaya ringkas. Nih. Coba siapa yang bisa ya menjawab nih. Di sini ada tulisan perjuangan melawan kolonialisme bangsa Eropa. Kira-kira kalau diringkas jadi apa? Coba. Perjuangan melawan kolonialisme bangsa Eropa. Kalau diringkas jadi apa? Perjuangan melawan kolonialisme Eropa. Kolonialisme. Oke. Bisa diringkas lagi gini. Ini cara meringkasnya, ada merah ya. Ini anak aja merah ya. Eropa. Oh, kamu benar aja Eropa. Eropa. Gimana bacanya? Indonesia versus Eropa. Gitu ya. Lebih ringkas ya. Oke, sekarang kalau ini perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia kira-kira jadi apa ya? Perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.
disingkat jadi apa ya? Perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan Indonesia saja cukup. Kita buat perjuangan, oke, Indonesia gini, udah. Jadi perjuangan kemerdekaan Indonesia perlu. Ya, kemudian kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia, disingkat jadi apa? Jangan ngobrol ya. Apa singkatannya? Coba. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia kita jadikan apa? Perjuangan kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia jadi apa? Jadi diringkas. Atau diganti kalimatnya. Jepang ke Indonesia bisa nggak? Jepang ke Indonesia bisa nggak? Jepang masuk Indonesia bisa nggak? Berarti gambarnya gimana? Jepang masuk Indonesia. Gambarnya apa? Bendera Jepang gimana? Ini bendera apa ini? Jepang ya. Jepang masuk ke Indonesia, masuk Indonesia. Bacanya apa ini? Bacanya apa ini? Iya. Apa itu? Iya. Jadi cukup gini aja ya. Ini nanti digambar. Jadi jangan berbentuk gini. Ya, gambarnya nanti buat bendera Jepang, bendera Indonesia, Jepang masuk Indonesia. Ya, memang kita harus latihan nanti. Oke. Peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia, kira-kira mau dibuat apa? Supaya ringkas. Ya. Ya. Iya, kalau misalnya begini, kita buang kemerdekaan Indonesia, jadi proklamasi masih dimengerti ya, kalau negara ya. Sekarang kalau dibuang, peristiwanya dibuang, sekitar proklamasi masih ngerti nggak? Sekitar proklamasi masih ngerti nggak? Sekitar proklamasi. Kalau saya buang sekitarnya tinggal proklamasi, ngerti nggak? Masih ngerti ya, masih ngerti ya. Proklamasi itu apa? Proklamasi itu apa? Pengumuman kemerdekaan. Iya, kita buat aja sebetulnya satu kata aja. Memang ini butuh latihan ya, nggak bisa langsung ya. Jadi kita peristiwa sekitar proklamasi, udah proklamasi aja buat. Ya, dari bagiannya begini. Proklamasi aja. Yang penting kita paham aja dulu. Karena makin pendek katanya ditempel, makin mudah diingat. Ya. Oke, nah sekarang nanti misalnya udah, nanti kita baru buat 1, 2, 3, misalnya ada 5. Ini kita hafal. Ya contoh kemarin apa ingat nggak? Ingat nggak yang saya buat begini? Kemarin ada pensil, ada apa lagi? Buku, ada gelas ya, gelas, buku. Nanti buku dulu, buku, terus ada tikar. Ada susu ya, susu. Ada tikar. Ada Monas. Ada nenek pohon. Ada nenek. Ada bayi. Ada ular. Ada mobil. Nah, itu saya masih ingat sekarang kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba ceritanya gimana? Ada pensil, terus di atas gelas, gelasnya di atas buku. Di dalam gelas ada susu, susunya tumpah, tinggal mengalir ke Monas. Di bawah Monas ada pohon, di bawah pohon ada nenek, neneknya menggendong bayi, bayinya berubah jadi ular, dilempar ke mobil. Sampai yang kemarin sama hari ini kita masih hafal. Nah, bagaimana kalau kita jadikan pelajaran? Kita akan mudah ingat. Walaupun satu buku kita bisa hafal nih, si buku satu buku. Kenapa? Karena kita hanya menghafal judul babnya dan subbabnya. Ya. Nah, kita mulai belajar ya dengan menggunakan mapping. Besok kita belajar bawa buku ya, bukunya sudah dipersyaratkan harus buku bukan cerita, ya, buku yang bersifat ilmu pengetahuan. Ya, bukunya ada sampulnya, jangan ada sampulnya. Kemudian ada bab-babnya ya, supaya kita bisa belajar mengenali isi buku itu apa. Ya, ada cover, ada sinopsis, yang mana gitu ya.
Baru nanti kita tahu cara membacanya. Paham ya semua ya? Bisa ya? Bawa buku. Kalau enggak ya ambil di sini. Cuman di sini bukunya enggak lengkap ya, dan kurang sesuai ya. Tapi kalau enggak ada juga ya boleh buat. Tapi kalau misalnya ada di rumah, bawa ya bukunya ya. Di rumah ada buku. Nah itu, cari yang non fiksi. Tahu yang non fiksi ya, bukan cerita. Kejadian nyata atau suatu ilmu pengetahuan. Ya, sejarah mungkin. Ada ya mereka ya? Buku di rumah. Ada ya, bawa satu ya di rumah apa aja ya. Oh ya. Buku yang namanya non fiksi, bukan buku cerita. Buku tentang pengetahuan. Oh, enggak ada. Oh, ya, nanti cari di sini. Aku ada sih buku yang bukan non fiksi. Apa aja? Apa ya? Justru yang non fiksi, jangan yang fiksi. Fiksi Itu banyaknya agama Buddha semua. boleh. Misalnya ajaran Buddha apa gitu ya, bisa. Di sini juga ada tapi terlalu tebal. Jangan terlalu tebal. Jangan cuma surat salaman gitu ya. Tripitaka. Nah, boleh di Tripitaka itu kan ada bab-babnya ya nanti ya. Nah, bagaimana kita? Tapi betul segini. Oh, jangan terlalu tebal. Ada yang anti tipis. Ada. Coba bawa itu yang tebal juga nggak apa-apa deh ya. Kita coba itu ya. Semuanya ada yang punya ya. Ada ya. Kalau ada buku cari di situ ya, besok ya. Cari di situ. Jadi waktu istirahat cari buku, pokoknya isinya non fiksi. Nanti tunjukin ke saya, bisa nggak Pak? Bisa nggak gitu ya. Pokoknya jangan terlalu tebal ya. Jangan terlalu tebal. Tebal boleh asal udah terbiasa. Kayak Rosa kan udah terbiasa dia lebih mudah ya. Paham ya semuanya ya? Bisa bikin mapping yang bagus ya. Setiap pelajaran ya dibuat ya. Ingat, supaya kalian ingat tempelkan apa nanti kayak di pakulis seperti ini ya. Di belakang itu ditaruh, disimpan, nanti kita nilai. Yang bagus kita pindah ke apa namanya? Ke ini. Ya. Analisis seperti ini kan, ini kalian kan ada gunanya kan? Nah kalian baca pasti kan? Buat apa di sini? Mendingan ini ditaruhkan. Manfaat. Kalau bisa di situ supaya dibaca. Ya. Wajib melihat ini sebelum mulai pelajaran. Oke ya, itu aja dulu dari saya. Ada pertanyaan? Enggak ya? Semuanya bisa ya? Enggak ada pertanyaan ya? Berarti kalau nggak ada pertanyaan sudah bisa membuatnya. Nah contohnya ini kita. Ini, ya. Ini contohnya ya. Mengasah minat dan bakat. Berarti di tengah-tengah mengasah. Coba lihat semuanya. Mengasah ya, mengasah minat dan bakat ya. Minat, bakat. Nah, gitu ya, mappingnya ya. Oke. Nah ini sudah dibantu sudah mengasah minat dan bakat. Surat pribadi. Tapi jangan pakai ini ya, karena ini kurang benar. Nih, kosakata baru dari informasi. Jadi kosakata ini nih, kosakata di sini. Coba perhatikan ya, kosakata cara buatnya jangan sampai salah ya. Dibagi dua. Dan informasi. Ini cara mappingnya ya. Nih ya, kosakata baru ya. Ini harus begini. Kosakata baru, informasi. Ya. Nah, teks. Oke, lihat lagi yang ini yang berdiri-berdiri lihat ya. Imbuhanme. Berarti di sini. Imbuhanme. Coba perhatikan nih. Jangan lupa dulu. Nih, kebutuhan imbuhan ya, imbuhan. Itu yang cara buatnya ya. Terus apa lagi? Surat pribadi. Nah, begini ya buatnya ya. Surat pribadi. Ini. Nah, ini kan yang diliurkan dikit. Terus sebelum kalian membacanya, kalian buat ininya dulu ya. Nggak usah dibaca dulu pelajarannya. Imbuhankan dan lain-lain ya, seperti ini. Nah, baru nanti satu persatu kalian baca, pahami. Ya, jadi waktu kita membuat mapping jangan dipelajari dulu semua, enggak. Ini dulu buat, baru nanti pelajari satu persatu. Paham ya cara buatnya ya? Ini tak paham ya, kelas 6 ya, kelas 5 ya. Paham ya, begini ya. Dari sini kalian buat mapping dulu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga anak-anak sekalian bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang bisa memahami pelajaran yang diajarkan oleh gurunya ya. Oke, terima kasih. Namo Buddhaya. Ya, Pak.